Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Sapila, NIM 18 kelas A1. Di sini akan menjelaskan tentang tugas kimia medisinal, yaitu hubungan struktur sifat kimia, fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Di dalam tubuh, obat akan mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi adalah proses di mana obat masuk ke dalam aliran darah setelah diberikan. Sedangkan distribusi adalah proses di mana obat dibawa melalui aliran darah ke berbagai bagian tubuh. Metabolisme adalah proses perubahan obat dalam tubuh, biasanya terjadi di hati. Ekskresi adalah proses pengeluaran obat dari tubuh yang biasanya terjadi melalui ginjal atau melalui urin. Rute penyerapan obat bisa melalui oral, mulut, inhalasi, suntikan, atau injeksi transdermal atau melalui kulit. Tahap pertama yaitu absorpsi. Jika obat sudah berada di lambung, di sini cairan asam lambung mulai melarutkannya. Kalau obat asam lemah akan mudah diserap di lambung, tapi kalau obat basa lemah harus menunggu sampai masuk ke usus. Untuk obat yang asam lemah akan mudah diserap di lambung, contohnya yaitu yang memiliki struktur RCOOH atau contohnya aspirin, dan untuk yang obat basa lemah bisa lebih cepat diserap di usus, contohnya kafein dengan struktur NH2. Faktor yang memengaruhi absorpsi lipofilitas, obat lipofil lebih mudah menembus membran sel. Yang kedua, derajat ionisasi, obat tak terionisasi lebih cepat diserap. Tahap kedua yaitu distribusi, obat masuk ke darah, menuju ke tempat di mana tubuh membutuhkan obat. Obat bisa menembus membran sel jika larut dalam lemak, atau obat bisa diangkut oleh protein plasma. Faktor yang memengaruhi distribusi, pertama, lipofilitas, obat lipofilik, contohnya diazepam menembus sawar darah otak. Kedua, ikatan protein plasma, obat dengan gugus ionik lebih lama didistribusi. Aliran darah, organ dengan aliran darah tinggi, otak hati lebih cepat mendapat obat. Ini dia obat sampai di targetnya. Targetnya bisa otak atau otot. Sekarang obat akan berinteraksi dengan reseptor untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan penyakit. Proses selanjutnya yaitu metabolisme. Proses ini bertujuan untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan atau lebih larut dalam air. Metabolisme dapat mengubah obat menjadi bentuk aktif atau tidak aktif. Tahap selanjutnya yaitu ekskresi. Setelah obat menyelesaikan tugasnya, tubuh akan mengeluarkan obat. Obat bisa keluar melalui ginjal lewat urin, atau kalau obat berupa gas, obat akan dikeluarkan melalui paru-paru. Ekskresi melalui ginjal, obat dengan BM kurang dari 5.000 dan bentuk hidrofilik, contoh penisilin aminoglikosida mudah difiltrasi ke urin. Kedua, ekskresi melalui paru-paru, obat dengan struktur volatil, contoh anestesika seperti halotan, eter dikeluarkan lewat napas. Ekskresi melalui empedu, obat dengan BM lebih besar dari 150 atau telah dikonjugasikan dengan asam glukuronat atau sulfat dikeluarkan lewat empedu dan feses. Faktor yang memengaruhinya adalah usia dan jenis kelamin, penyakit hati atau ginjal, interaksi dengan obat lain, cara pemberian obat.